Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu majelis taklim Al-Islam ingkang dipun rahmati Allah. Wabil khusus ibu-ibu pengurus yang saya hormati. Alhamdulillah sore ini kita bisa melanjutkan kajian kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan daripada majelis kita sehingga menjadi tambahan ilmu dan tambahan kebaikan kangge kita sedaya. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sore hari ini kita akan belajar tentang setunggal kaidah. Kalau kita sebut sebagai kaidah kehidupan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman kaum muslimin, sebagai petunjuk kita sedaya. Tentu di sana Al-Quran memberikan kaidah-kaidah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berpegang terhadap kaidah itu dan memotivasi kula lan panjenengan untuk lebih semangat beramal, lebih semangat beribadah, dan juga menjadi pedoman kita sehingga kita bisa hidup dengan baik, hidup dengan benar. Di antara kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran, kaidah-kaidah kehidupan yang disebutkan dalam Al-Quran, inggih menika al-jaza'u min jinsil amal. Diapalin Ibu, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ini kaidah. Apa Ibu? Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ini kaidah yang dalilnya sangat banyak di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan balasan itu sesuai dengan amal yang kita kerjakan, sesuai dengan pengorbanan yang kita berikan. Ini perlu kita pelajari supaya kita lebih termotivasi untuk beramal, lebih semangat beribadah. Dan kula lan panjenengan juga lebih waspada di dalam kehidupan ini agar kita tidak celaka. Karena semua perbuatan itu pasti ada balasannya. Semua yang kita perbuat pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balasan Allah setimpal. Balasan Allah pas seperti yang kita perbuat. Ini sebuah kaidah. Agar kita lebih semangat ibadah dan lebih hati-hati. Dalilnya sangat banyak ibu-ibu. Di dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Perbuatan baik itu balasannya adalah kebaikan.
Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Setiap perbuatan baik itu akan dibalas dengan kebaikan. Berarti mafhum mukhalafahnya kebalikannya apa Ibu? Perbuatan buruk dibalas dengan keburukan. Ini sudah menjadi kaidah. Setiap perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Setiap perbuatan buruk pasti dibalas oleh Allah dengan keburukan. Dalam beberapa kajian kita sering sampaikan, tiang ingkang memberikan kebahagiaan kepada orang lain, pasti dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Siapa yang memaafkan temannya, memaafkan kesalahan orang lain, pasti dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menutupi kesalahan-kesalahan saudaranya, akan ditutupi kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang suka menolong temannya, maka suatu saat dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang sering menyusahkan saudaranya, balasannya akan banyak disusahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya. Orang yang tidak peduli dengan saudaranya, Allah tidak akan mempedulikannya. Ini hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan. Allah juga berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina, bagi orang-orang yang ahsanu berbuat baik, al husna akan mendapatkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Wa ziyadah, dan akan mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah. Siapa yang berbuat baik akan diberikan kebaikan oleh Allah. Di dalam surat An-Naba, amma yatasaalun, Allah berfirman, jazaa'u wifaqa. Balasan yang setimpal. Balasan setimpal itu apa, Ibu? Orang yang kebaikannya menyusahkan orang lain akan dibalas oleh Allah. Orang yang kebaikannya itu selalu menolong orang lain, dia akan dibalas oleh Allah dengan ditolong dalam satu kesempatan. Setimpal. Begitu. Ada keluarga yang dia bahagiakan. Keluarga susah. Akhirnya dia bahagiakan. Maka sudah menjadi haknya Allah, janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan membahagiakan keluarganya. Begitu. Ini balasan setimpal. Begitu pula orang yang menyakiti orang lain, dia akan disakiti dalam satu kesempatan. Ini satu kaidah jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai para ulama itu menyampaikan kaidah ini, itu dalilnya bisa kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, dan kita sering menjumpai dalam realita kehidupan kita. Para ulama sampai mengatakan itu. Dalilnya jelas. Al-Qur'annya banyak mengatakan itu. Hadisnya banyak, nanti kita sebutkan beberapa contohnya. Dan bahkan kaidah ini, balasan sesuai dengan amal perbuatan, ini bisa kita lihat di dalam kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita. Sampai Syekh Ibnu Qayyim itu mengatakan, orang yang pernah menyakiti orang lain, kita akan membuktikan dia disakiti di dalam hidupnya. Gitu. Bahkan Syekh Ibnu Qayyim mengatakan, bahkan kita jumpai orang yang pernah liwat itu mensodomi, ya, laki-laki disodomi dengan laki-laki itu, kita bahkan menjumpai nanti keturunannya itu ada yang menyodomi. Begitu.
Allah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan secara lunas bahkan di kehidupan dunia. Dia mengambil hak orang lain, nanti ada haknya yang dirampas orang lain. Hal ini membuat harus menjadikan kita lebih berhati-hati dan menjadikan ini sebagai pedoman kehidupan kita. Di antara dalil-dalilnya lagi Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 7, "Intan syurullaha yansurkum." Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah ya menghidupkan syiar-syiar Islam. Ya. Apabila kita menghidupkan syiar-syiarnya Allah, Allah akan menolong kita di dalam kehidupan kita. Allah juga berfirman, "Wa makaru makron wa makarna makron wa hum la yash'urun." Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Aku juga membuat tipu daya untuk mereka. Tetapi mereka tidak menyangka. Ketika mereka berbuat tipu daya, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan membuat tipu daya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berikan beberapa contoh ya. Contoh di dalam Al-Quran. Yang pertama diantaranya adalah kisah Nabi Sulaiman. Di dalam surat Shad Allah nyebutkan rudduha alayya fatafiqa mashan bisuki wal a'nak. Kata Nabi Sulaiman, kembalikan kuda-kudaku itu kepadaku. Kemudian Nabi setelah dikembalikan maka Nabi Sulaiman memotong lehernya dan memotong kakinya. Suatu hari Nabi Sulaiman itu membuat pertunjukan. Nabi Sulaiman ini seorang raja dan seorang nabi. Membuat pertunjukan disaksikan orang banyak. Kuda-kuda kesayangan Nabi Sulaiman ini dipamerkan. Maka semuanya senang. Ya. Kuda-kuda itu berdiri dengan kaki depannya diangkat. Kan sangat indah itu Ibu ya kalau kita lihat itu ya. Kaki depannya diangkat kemudian mungkin berlari kencang. Semua atraksi kuda itu dipertunjukkan di masyarakat. Sampai waktu maghrib tiba. Dikisahkan mungkin Nabi Sulaiman pada saat itu lupa dengan zikir sore. Atau lupa dengan sholat asar. Ya. Nabi Sulaiman itu lupa mengerjakan ibadah sore. Lalai dengan pertunjukan kuda itu. Saking senangnya melihat kuda. Sampai Nabi Sulaiman lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin rakyat-rakyatnya juga ikut lupa beribadah. Akhirnya Nabi Sulaiman setelah maghrib pertunjukan sudah selesai baru sadar pertunjukan sudah selesai maka beliau menyampaikan ruddu alayya, kembalikan kuda-kuda itu kepadaku. Kuda-kuda yang membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala ini akhirnya semuanya disembelih Nabi Sulaiman. Dikorbankan. Karena inilah yang membuat lalai untuk beribadah kepada Allah. Disembelih. Fatafiqa alaihi mashan bisu. Kakinya dipotong dan lehernya juga dipotong. Dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengorbanan kuda-kuda kesayangan Nabi Sulaiman ini kendaraan Nabi Sulaiman. Beliau seorang raja memiliki kendaraan yang luar biasa. Ketika kunjung ke setiap tempat di wilayahnya membutuhkan kendaraan. Kendaraannya kuda-kuda cepat itu. Ya. Nah ketika kendaraannya itu disembelih karena melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ayat berikutnya Allah ganti. Fasakharna lahur riha tajri bi amri ruha'a haitsu asab. Maka setelah pengorbanan Nabi Sulaiman itu, kami tundukkan angin. Yang angin itu bisa membawa Nabi Sulaiman kemanapun yang dia kehendaki. Jadilah kendaraan Nabi Sulaiman adalah angin. Jadi Nabi Sulaiman kalau
pergi kemana-mana itu diantarkan oleh angin. Dia tinggal ingin kemana, akhirnya anginnya itu membawa beliau ke sana. Begitu. Dengan dinaungi oleh burung-burung. Pasukan Nabi Sulaiman tidak hanya manusia, burung-burung. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lihatlah balasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman mengorbankan kendaraan untuk beliau memimpin kerajaannya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kuda-kudanya ini melalaikan kepada Allah lagi, maka Allah ganti dengan kendaraan yang lebih baik daripada itu. Apa kendaraan yang lebih baik itu? Yaitu angin. Allah ganti dengan kendaraan angin. Kira-kira lebih senang mana? Naik kuda sama naik angin? Ya jelas naik angin ya. Tinggal terbang langsung ke tempat mau ke Jakarta, tinggal terbang diantarkan angin, turunkan angin ke Jakarta. Kemanapun dia kehendaki. Akhirnya diganti Allah dengan kendaraan yang lebih baik. Ini namanya apa Ibu? Jaza'au wifaq. Balasan setimpal. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah itu sesuai dengan amal perbuatan. Ketika yang dikorbankan itu adalah kendaraan, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan kendaraan yang lebih baik. Seperti lagi kemarin, kisah kita kemarin, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika falamma tazalahum ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika kata Allah, falamma tazalahum, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan keluarga yang ia cintai, wa ma ya'buduna min dunillah, dan orang-orang yang di sekitarnya yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Maka aku berikan dia Ishak dan Yakub. Nah, anaknya Nabi Sulaiman dari istri yang pertama siapa? Ishak. Anak dari istri yang kedua adalah Ismail. Nabi Ibrahim maksudnya. Nabi Ibrahim ini ya, kisah Nabi Ibrahim. Anaknya Nabi Ibrahim dari istri pertama dari Sarah, Ishak. Dan dari Hajar adalah Ismail. Nah, ini kisah ini dari istri yang pertama. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya, ayah yang dia cintai, ya toh, siapa anak yang tidak mencintai ayahnya? Semua anak sangat mencintai ayahnya. Bahkan kalau disurvei, anak itu banyak yang lebih dekat kepada ayahnya daripada kepada ibunya. Apalagi ketika besar. Nah, ketika Nabi Ibrahim, beliau remaja, beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan ayahnya. Kata Nabi Ibrahim, salamun alaika, selamat tinggal wahai ayahku. Tapi yang disebutkan Allah ketika Nabi Ibrahim mulai meninggalkan keluarganya, ayahnya ini. Dan tanah kelahirannya, kampung halamannya ditinggalkan. Wahabna lahu Ishak. Maka aku memberikan dia Ishak. Memberikan dia anak namanya Ishak. Ishak belum lahir, ya. Makanya ini juga dalil dari para ulama bahwa orang-orang Yahudi itu mengatakan yang disembelih itu adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Ini dalilnya di antara yang membantah kenapa yang disembelih itu bukan Nabi Ishak tetapi Nabi Ismail. Karena di dalam firman Allah ini itu Allah memberikan Ishak dan Yakub. Ishak dan nanti Ishak itu memiliki anak namanya Yakub. Begitu. Kalau seandainya yang disembelih Nabi Ishak seperti yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, maka Nabi Ibrahim nggak perlu takut karena Nabi Ishak ini pasti nanti hidup dan dia pasti menikah dan memiliki anak
Yakub, ya toh. Jadi nanti ketika disembelih pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin enggak. Begitu. Jadi ini bantahan para ulama di antara dalil ayat ini tadi itu memberikan petunjuk bahwasanya yang disembelih itu bukan Nabi Ishak tetapi Nabi Ismail. Karena benar-benar Nabi Ibrahim ketika mendatangkan Ismail untuk dikorbankan benar-benar mau dikorbankan, nggak tahu nanti itu ternyata diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kambing. Tetapi bukan pembahasan kita, bukan itu. Pembahasan kita adalah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya, ya, yang dicintainya, maka dari Babilonia Nabi Ibrahim hijrah ke ke daerah Haran di Syam, ya. Ya, sekarang jadi negara Turki, di negara Turki itu. Maka Nabi Ibrahim diganti dengan diberikan keluarga yang baru. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ayah kembali. Dia meninggalkan ayahnya karena Allah. Kira-kira keluarga yang lebih dekat daripada ayah siapa? Ibu-ibu. Yang lebih dekat daripada ayah istrinya, ya toh. Maka Nabi Ibrahim diganti oleh Allah dengan diberikan istri Sarah. Akhirnya menikah dengan Sarah. Menikah dengan Sarah sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari istri itu nanti diberikan anak namanya Ishak. Dari Ishak itu nanti memiliki cucu namanya Yakub. Yakub itu nanti yang menjadi nama lain daripada Nabi Yakub adalah Israel. Dari Yakub nanti lahirlah banyak nabi. Bahkan seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ini namanya apa, Ibu? Al-jaza min jinsil amal. Ini kipasnya kurang ke bawah ini, panas. Bisa dikebawakan enggak ini? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya itu kalau merenungi ayat ini, balasan Allah ini, iya, Masya Allah. Beratnya Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya luar biasa. Itu benar-benar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah membalasnya satu dengan istri yang sangat cantik. Iya, Sarah luar biasa. Setelah itu melahirkan anak seorang nabi. Pengorbanan meninggalkan keluarga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga lagi yang lebih baik daripada itu. Yang ditinggalkan adalah ayahnya, keluarga dekatnya, maka Nabi Ibrahim diganti dengan anggota keluarga yang jauh lebih dekat daripada itu. Siapa dia? Istrinya. Enggak ada anggota keluarga yang lebih dekat daripada pasangan hidup. Siapa anggota keluarga yang paling dekat mengalahkan suami dan istri? Enggak ada. Suami dan istri adalah simbol anggota keluarga yang paling dekat. Maka yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan keluarga yang lebih dekat daripada itu. Kemudian tidak cuman kualitasnya, kuantitasnya pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah yang dibalas oleh Allah adalah diberikan istri tidak sembarang istri, diberikan istri yang baik, istri yang soleha, istri yang membahagiakan dirinya, yang menemani beliau pindah kemanapun. Begitu. Dari pindah ke ke Haran, kemudian ke Mesir, terus ke Palestina, ditemani istri yang sangat taat. Kemudian setelah itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan balasan diberikan anak-anak yang soleh. Inilah yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membalas setimpal dengan pengorbanan. Seperti lagi jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim adalah awwalu ma yuksa yaumal qiyamati.
Orang yang pertama kali mendapatkan pakaian pada hari kiamat siapa ibu-ibu? Nabi Ibrahim. Padahal besok itu yuksarun nas yaumal kiamati ghurlan bukma. Manusia di hari kiamat besok dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tidak pakai sandal, belum disunat. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ayang guru ba'duna ba'dhu, kita bisa melihat antara kita akan saling melihat." Kata Nabi, "Al-amru asyaddu min dzalik." Perkaranya besar, tidak bisa seperti itu. Bahkan seorang ibu akan menaruh anaknya ketika masih digendong. Besar perkaranya, nggak bisa seperti itu. Nah, pada hari itu, pada hari kiamat itu, pertama kali orang yang nanti diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ibrahim. Kenapa ibu-ibu? Balasan dari apa ibu? Karena Nabi Ibrahim pernah ditelanjangi ketika mau dilemparkan ke dalam api. Ketika beliau pernah ditelanjangi karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membalas timpal balasannya. Apa itu? Balasannya Nabi Ibrahim nanti orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat. Ini al jaza min jinsil amal. Paham ibu-ibu? Gitu. Kemudian contoh keberapa ini? Keempat, ya. Dalam surat Al-Mujadalah kalau ibu-ibu hafal. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, begitu ya, ibu-ibu ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlonggar-longgarlah di dalam majelis, maka beri kelonggaran temannya. Yafsahillahu lakum. Yafsahillahu lakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelonggaran kepada kalian, melapangkan kalian. Orang yang melapangkan tempat untuk saudaranya, Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan. Balasan Allah setimpal ibu-ibu ya. Orang yang memberikan kelapangan untuk saudaranya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan. Jadi kalau di majelis seperti ini, kalau datang teman, itu agak geser ibu, agak geser, memberikan temannya itu tempat secukupnya untuk duduk temannya, misalnya ini penuh ya, jadi geser dipersilahkan. Atau ada ibu-ibu kalau menghadiri undangan pernikahan atau undangan pakai kursi itu ya. Di kursi tengah ada kosong, ya. Jenengan duduk 3 baris ada. Penuh. Ada orang datang pengen duduk di kursi sana. Kalau jenengan tidak geser sedikit, dia tidak akan bisa melewati untuk duduk ke kursi situ. Kalau kita semakin menyusahkan dia untuk berjalan ke kursi tersebut, maka kita melanggar perintah Allah tadi. Andaikan kita kemudian memudahkan dia untuk melewati ke kursi tersebut, maka janji Allah Subhanahu wa taala apa? Yafsahillahu lakum. Allah akan melapangkan kalian. Orang yang geser itu kemudian dilapangkan oleh Allah. Para ulama ditanya, dilapangkan dalam apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat ini umum, maka dilapangkan dalam segalanya. Orang yang berbuat itu ibu, memberi kelapangan kepada saudaranya di dalam majelis, memberi tempat, itu akan dilapangkan oleh Allah, mungkin dilapangkan dadanya. Dilapangkan kehidupannya. Dilapangkan rizkinya. Dilapangkan segala-galanya oleh Allah. Pada amalan kecil, dia melapangkan tempat untuk saudaranya, diberikan oleh Allah kelapangan. Makanya jangan meremehkan amalan kecil ini. Kalau ada
temannya dadir, kasih jalan. Jangan malah kakinya diselonjorkan, nah, biar temannya nggak bisa lewat. Nggih. Hati-hati. Nggih. Jangan malah selone digedekno. Kalau misalnya tempatnya sempit, selone digedekno. Biar temannya nggak bisa duduk di dekat kita. Terus kemudian nggak mau diseseki. Apalagi yang nyeseki itu orang yang derajatnya di bawah, mungkin dia kaya, terus yang datang ini orang miskin, nggak mau diseseki. Dia tambah digede-gede no badannya itu. Nggak mau diseseki. Nggak boleh. Dan ini Ibu, ini itu amalan kecil, tapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya besar. Janji Allah besar. Cuman melapangkan majelis. Makanya saya paling suka kalau saya duduk, kemudian ada orang datang. Kira-kira orang ini lebih suka sama kursi yang kita duduki, langsung saya berdiri. Silakan. Ini yang akan diberikan Allah ke lapangan. Kita melapangkan untuk orang lain, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke lapangan. Begitu. Kadang-kadang kehidupan kita sempit. Ini kesempatan yang berharga. Kadang-kadang rezeki kita sempit. Ini pintu rezeki yang sangat berharga. Kesempatan. Senang kita mendapatkan seperti ini. Ini bisa jadi sebab karena inilah kita dilapangkan kehidupan kita. Ada masalah yang saat ini menghimpit, ya, itu solusi yang paling berharga. Kita melapangkan diri untuk saudara. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain, ya. Di antaranya adalah kisah Bani Israel. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, was'alhum anil qaryatil lati kanat hadhiratal bahri. Tanyalah kepada mereka, Bani Israel, ya, orang-orang nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka dahulu yang tinggal di tepi pantai. Idh ya'tuna fi sabti. Ketika mereka dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Tetapi mereka membuat tipu daya, membuat trik, strategi. Itta'tihim khitanuhum yauma sabtihim. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Sabtu itu ikannya banyak, Ibu. Ada Bani Israel dulu, ada sebagian Bani Israel itu yang tinggal di pantai-pantai. Ketika hari Sabtu, ikannya itu datang. Sangat banyak, kemudian sampai loncat-loncat itu. Ya. Surra'a, sampai loncat-loncat dilihat oleh Bani Israel. Ketika selain hari Sabtu, itu ikannya ya banyak, tetapi tidak sebanyak hari Sabtu. Tidak muncul rombongan ikan seperti pada hari Sabtu. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalik. Pada selain hari Sabtu tidak seperti itu rombongan ikan yang datang. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dari hasil perbuatan dosa mereka. Ketika hari Sabtu, tadi ikan-ikan loncat-loncat ya, tetapi mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi boleh selain hari Sabtu boleh. Makanya pada hari Sabtu ikannya datang karena ikannya tahu tidak ditangkap. Ikannya diuji mereka itu, ikannya sampai loncat-loncat di pantai itu. Mereka nggak bisa nangkap hari Sabtu. Kelihatan rombongan-rombongan ikan selalu datang hari Sabtu. Makanya Bani Israel itu kemudian mereka memasang jaring, memasang perangkap, memasang lubang-lubang di pantai itu pada hari Jumat.
kemudian yang nanti akan diambil pada hari Senin. Pada hari Ahad. Jadi hari Jumat dipasang, hari Ahad diambil. Kalau mereka ditanya, apakah mereka melanggar perintah Allah? Mereka akan menjawab tidak. Kami hari Sabtu libur di rumah. Allah melarang mengambil ikan pada hari Sabtu. Tapi mereka tetap mengambil. Seperti tidak mengambil, tapi tetap mengambil. Ujian perintah Allah untuk larangan mereka mengambil ikan pada hari Sabtu itu dibuat tipu daya oleh mereka. Dipasang jaring di hari Jumat, diambil di hari Ahad. Ikannya masuk di hari Sabtu, tapi diambilnya di hari Ahad. Mereka tidak tidak mau disalahkan ngambil ikan pada hari Sabtu. Saya ngambilnya hari Ahad. Padahal ikan tetap masuk di perangkap mereka hari Sabtu. Mereka ini jelas-jelas, Bani Israel ini jelas-jelas melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan cara tipu daya mereka. Seakan-akan mereka tidak melanggar, tapi sebenarnya mereka melanggar. Makanya balasan Allah apa? Bani Israel yang tinggal di tepi pantai itu selanjutnya dibalas oleh Allah, dijadikan semuanya menjadi monyet. Para ulama mengatakan kenapa Bani Israel pada saat itu semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai monyet. Karena kata para ulama, karena makhluk yang paling mirip dengan manusia adalah monyet. Hewan yang paling mirip dengan manusia adalah monyet. Karena Bani Israel telah berbuat dosa, mengelabui, memiripkan perbuatan jahat itu dibikin seperti perbuatan tidak jahat. Diserupakan dengan kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengganti mereka dengan kera, menjadi monyet-monyet. Sehingga kerabat mereka yang datang dari jauh kemudian datang ke desa tersebut, kaget mereka. Semua anggota masyarakat desa itu monyet-monyet. Terus sebagian mereka mengenal, di antara anggota itu mungkin ada yang masih pakai kalung ya toh. Ada yang ini bibiku, ini adikku, ini ada mengenal. Lu kok bisa terjadi seperti ini? Pernah dahulu kejadian itu pernah terjadi. Makanya ketika Bani Israel menyombongkan dirinya, mengaku dirinya adalah umat yang paling mulia, maka bantahannya adalah kenapa jika kalian mulia, dahulu nenek-nenek kalian itu pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai monyet, sebagai kera. Karena tadi itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya. Jam berapa ini? Masih lumayan. Kisah kaum Lut sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud." Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Apa perbuatan Nabi kaum Lut? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada yang tahu? Kaum Lut adalah kaum yang homo, ya. Laki-laki mendatangi laki-laki. Jadi maksiat ini pertama kali terjadi itu di kaumnya Nabi Lut. Gitu. Mereka awalnya mendatangi laki-laki, kemudian keenakan dengan laki-laki. Nggak mau dengan perempuan.
Dan perbuatan ini sepertinya sudah banyak terjadi di zaman kita ini, ibu-ibu ya. Kita harus waspada. Saya melihat di berita-berita banyak sudah anak-anak kita, bahkan ada anak yang masih SD itu, ya, kemudian homo dengan temannya, padahal masih SD. Nafsunya sudah besar, kemudian disalurkan juga kepada sesama laki-laki. Ini perbuatan yang sangat tercela, perbuatan yang sangat dosa besar, yang sangat fahisyah, sangat kotor. Dan gitu itu banyak yang masih ada yang membela, ibu. Ya. Ada yang memperjuangkan, juga ada demonya juga, demo untuk bagaimana homo laki-laki menikah dengan laki-laki itu dilegalkan oleh negara. Ini kan gila, ibu ya. Coba semuanya laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Akhirnya sopo sing duwe anak. Nggak ada yang punya anak. Terus kemudian generasi berikutnya siapa? Ya. Ini pemikiran yang terbalik. Makanya Allah Subhanahu, kata para ulama, pemikiran gila ini kan otak yang sudah terbalik, nalar yang sudah gak sampai. Makanya Allah Subhanahu wa taala, cara Allah membalas itu, bumi itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalikkan oleh Allah. Begitu. Karena mereka sudah terbalik otaknya, begitu. Nggak normal, nggak dipakai nalarnya. Tidak disalurkan kepada yang baik. Ini diantara tadi pembahasan kita, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kemudian ibu, diantaranya lagi, ini contoh-contoh balasan sesuai dengan amal perbuatan. Orang-orang yang tidak mau bersodakoh mengeluarkan zakat. Kata Allah, yauma yuhma biha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Pada hari harta-harta mereka itu dipanaskan. Harta itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatukwa biha jibahuhum. Kemudian ibu-ibu menangi ya, ibu ada dulu waktu setelika itu ada dikasih arang itu ya. Arangnya itu yang digunakan adalah harta kita. Harta itu dijadikan arang, dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika yuhma sudah memerah, sudah menjadi bara api, tukwa biya disetelikakan dengan harta itu tadi itu, jibahuhum, muka-muka mereka. Wa junubuhum, perut-perut mereka. Wa dhuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum bi anfusikum. Ini yang dulu kamu simpan-simpan. Fadzuku ma kuntum taknizun. Maka rasakan apa yang telah kalian simpan-simpan. Orang-orang yang nggak mau sedekah, hartanya disimpan saja. Tidak mau dikeluarkan zakatnya, tidak mau memberikan tetangganya, tidak peduli dengan orang sekitarnya, itu siksanya tadi. Hartanya dipanaskan, disetelikakan ke mukanya, disetelikakan ke perutnya, disetelikakan ke punggungnya. Ini hartamu dulu yang kamu simpan-simpan. Ibu-ibu, siapa yang bisa, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan orang yang menyimpan-nyimpan hartanya, tidak peduli dengan orang sekitarnya, itu yang disetelika mukanya, perutnya, punggungnya. Daripada kaidah kita, tak kasih hadiah. Ayo, yang bisa. Kenapa Allah membalas seperti itu? Orang-orang yang menyimpan hartanya kenapa setrika mukanya, punggungnya? Karena kata para ulama, al jaza min jinsil amal.
balasan sesuai dengan perbuatan. Karena orang-orang yang dulu menyimpan-nyimpan hartanya itu tidak pernah peduli dengan orang yang di depannya. Juga orang yang di belakang. Maka yang disetrika mana? Depan dan belakang. Dia nggak peduli orang yang di depan rumahnya kelaparan, nggak peduli dia. Maka disetrika mukanya itu. Dia nggak peduli orang yang di belakangnya, di belakang rumahnya itu ada keluarga fakir, ada keluarga miskin, nggak dipedulikan, maka disetrika punggungnya. Karena dahulu sepanjang hidupnya dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Apa namanya itu? Egois. Iya. Mementingkan dirinya sendiri. Nggak pernah peduli dengan masyarakat sekitarnya. Orang di depannya ada yang menangis nggak peduli. Di belakangnya ada yang menangis nggak peduli. Maka disiksa oleh Allah dari depan dan dari belakang. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala. Al jaza'u min jinsil am. Diulangi Bu. Al jaza'u min jinsil amal. Ini satu kaidah Al-Qur'an yang kita pelajari sore ini. Apa? Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Masih banyak sih Ibu. Cuman insya Allah ini sudah banyak contoh-contoh yang kita sampaikan tadi. Ini yang terakhir. Ya, ada lagi. Balasan bagi orang-orang yang memakan riba. Ibu-ibu tahu riba, Bu? Riba itu lebihan uang di dalam kegiatan pinjam meminjam. Lebihan uang di dalam kegiatan pinjam meminjam itu namanya riba. Besok Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba besok pada hari kiamat dibangkitkan, mereka berdiri linglung seperti orang kerasukan setan, orang gila. Dibangkitkan oleh Allah, datang bersama manusia, berkumpul di padang mahsyar, itu datang dalam keadaan seperti orang gila, linglung. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Dzalika yang demikian itu karena mereka berkata sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbi fantaha falahu ma salafa amru ilallah. Barang siapa yang sadar dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala ini kemudian dia berhenti, maka dia memiliki harta yang sudah dia miliki. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang memakan riba, meminjamkan, ada temannya sedang kesulitan, terus pinjam uang 1 juta. Ya yuk tak silai besok, tapi balik 1,50 juta. Ya. Ribanya berapa Ibu? Ribanya berapa? 50. Balik 1,50 juta gelem, deal, ulan ngarep balik 1,50 juta. Kemurahan atau kelarangan Bu? Biasanya piro? Mudah-mudahan ibu-ibu nggak ada yang pengalaman di sini ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan nggak ada yang pengalaman. 1,100 juta lah, 1,100 juta. Deal, nggih, nggak apa-apa. Besok iki ulan Juni, besok ulan Juli tak balik no duitnya sampean. Aku nyilai 1 juta tak balik no 1,100 juta. Kata orang yang praktek riba, orang yang punya uang, loh saya kan sama, jual beli kan nyari untung.
Saya ini kan juga sedang transaksi nyari untung. Jual beli butuh modal, dia nyari untung. Beli barang, akhirnya dia kolak barang, jual, nyari agar uangnya bisa bertambah. Ini juga saya transaksi nyari untung. Mereka membantah menyamakan jual beli dan riba. Disamakan, sama-sama keluar modal, ya toh, sama-sama balik dalam membawa keuntungan daripada modal. Okay. Dia membantah seperti itu, menyamakan seperti itu. Otaknya itu sudah tidak dipakai. Iya. Padahal kata Allah, wa akhallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini dia masih mencoba dengan otaknya itu, mencoba untuk menyamakan, membantah agar riba ini bisa sama seperti jual beli. Makanya besok ketika di hari kiamat, itu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Otaknya. Dibuat dia seperti orang gila. Dibuat dia seperti orang linglung. Begitu. Karena dia dulu pernah mengakal-ngakali, menyamakan padahal jelas-jelas Allah mengharamkan riba dan membolehkan jual beli, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan setimpal. Begitu. Ada di masyarakat kita seperti itu? Nggak boleh. Iya, nggak boleh ibu-ibu. Itu hukumnya haram. Kalau mau berkembang uangnya dengan jual beli. Harus kolak dulu, dijual lagi dengan keuntungan. Ini kan prakteknya beda praktek. Praktek jual beli sama praktek meminjami itu beda ibu. Meminjami itu praktek tolong menolong, ya. Kalau bisa tolong, kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah ditolong. Tapi kalau menolong dengan mencari riba ini sudah tidak boleh. Ada kesepakatan. Paham Ibu? Beda dengan orang yang meminjam uang, kemudian dia besok ingin mengembalikan dengan pengembalian yang lebih tanpa disepakati. Boleh toh mboten? Pernah saya terangkan? Boleh. Begitu. Misalnya ibu-ibu pinjam uang 1 juta. Saat itu butuh sekali, nggak ada uang selain itu, butuh banget, begitu. Untuk pengobatan, untuk macam-macam membutuhkan. Kemudian dikembalikan bulan depan. Saat mengembalikan itu sudah ditolong. Kita ini bukan saudara, bukan apa, ditolong. Saat mengembalikan, jenengan kembalikan dengan jumlah yang lebih. Mbak, matur nuwun sangat, ini jenengan sudah nolong saya, ini tak kembalikan. Loh kok lebih misalnya? Enggak apa-apa. Karena ini sebagai terima kasih saya. Tanpa ada kesepakatan, itu baru boleh. Enggak ada kesepakatan. Yang pertama itu niatnya sudah nolong, enggak berharap ada lebihan, enggak ada kesepakatan lebihan. Yang kedua, dia membalas kebaikan dengan kebaikan. Begitu. Ini yang lebih baik. Inilah praktek dengan keutamaan. Kalau kita bisa seperti ini, kita telah bersosial dengan akhlak yang terbaik. Kita dengan bersosial dengan akhlak yang terbaik. Kita mengembalikan uang yang kita pinjam itu dilebihkan. Ini akhlak yang terbaik. Enggak, kita mengembalikan saja sudah baik itu. Dengan dilebihkan lebih baik, begitu. Kenapa? Karena dia telah menolong kita. Ini dengan terbaik. Yang memberikan juga tadi ikhlas dengan menolong. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini saged bersosial bermasyarakat ini dengan akhlak yang terbaik, itu luar biasa. Kalau sama saudara ngalah, ya toh, sama orang menolong. Kalau ditolong membalas dengan yang lebih baik. Berkata-kata dengan kata-kata yang baik.
insya Allah masyarakat kita akan luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kita sampaikan. Insya Allah kajian kita sore hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya. Ibu-ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, selalu memberikan petunjuk buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah sehingga sampai akhir hayat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.